berbasis rehabilitasi berbasis rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau disingkat dengan RBM. Nah, RBM ini ya, nama lainnya kalau dalam bahasa Inggris namanya CBR, Community Based Rehabilitation. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ada juga yang menerjemahkannya ini rehabilitasi berbasis, karena tadi bahasa Inggrisnya base ya kan. Jadi rehabilitasi berbasis masyarakat. Ya, kebetulan singkatannya juga sama, RBM. Ya. Jadi mungkin kalau nanti Anda cari referensi bisa saja dua terminologi itu. RBM artinya rehabilitasi berbasis masyarakat atau rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Nah, rehabilitasi ini ya, kata-kata rehabilitasi ini dalam bidang kesehatan paling sering digunakan untuk dua hal. Yang pertama tentang penanganan narkoba, nabzah. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan disabilitas. Nah, jadi di blog kita ini kita nggak bicara tentang narkoba, tapi kita bicara tentang disabilitas. Jadi RBM tadi difokuskan ke cerita tentang disabilitas. Walaupun sebenarnya RBM tadi bisa saja diterapkan ke bidang-bidang lain. Ya, ke bidang-bidang lain bisa. Jadi ibaratnya kita menerapkan misalnya kader ya, nanti kita belajar tentang kader. Macam-macam kader. Kader misalnya diterapkan di stunting, jadi kader stunting. Kader diterapkan untuk bayi balita, yaitu yang sering kita sebut kader posyandu. Nah, ini juga RBM ini sama, ya. Jadi RBM itu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat. Nah, kenapa kita masuk ke disabilitas? Karena dalam perjalanan sejarahnya orang-orang yang dengan disabilitas ini cenderung mengalami stigma atau lengkapnya mengalami stigma dan diskriminasi. Karena ada konteks mitologi ataupun mungkin konteks keagamaan. Ya, mungkin bisa saja orang menyatakan kenapa ada seseorang terlahir karena misalnya dosa orang tuanya atau karena kena kutukan, ya, karena hukuman dan sebagainya. Ya, itu satu bentuk stigma. Sedangkan dalam ilmu kedokteran kita tahu disabilitas itu adalah berdasarkan adanya proses biologis ya atau medis. Ya. Jadi misalnya orang-orang yang cacat ya kita tahu mungkin karena terjadi mutasi atau mungkin karena efek teratogen ya atau mungkin efek ya penyakit-penyakit yang sifatnya inherit atau keturunan ya itu sehingga menimbulkan suatu disabilitas. Nah, peralihan dari aspek medis ya yang memang secara kalau kita orang kedokteran ya cenderung kita mengobati secara klinis lah ya kita sebut. Ya. Nah, tapi aspek ini bergeser ya, tidak hanya masalah medis tapi juga berkaitan dengan masalah sosialnya. Ya, jadi ada hambatan dan diskriminasi sosial ya bagi penyandang disabilitas. Nah, jadi hambatan sosial ini
merupakan termasuk juga faktor penghalang ya dari katakanlah pelayanan kesehatan secara medis. Nah, dalam bidang kedokteran tentu disabilitas ini perlu penyembuhan dan perawatan medis oleh para profesional. Termasuk dalam hal sekarang kita belajar blok rehabilitasi medis, ya, ilmu berkembang sehingga penanganan ini memerlukan tenaga ahli seperti seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Tapi dalam ilmu public health, penanganan untuk disabilitas ini ya lebih banyak berkaitan dengan persoalan edukasi dan persoalan sosialnya. Nah, jadi disabilitas itu timbul dari interaksi antara penyandang disabilitas dengan hambatan dari sikap serta lingkungan yang menghalangi keikutsertaan utuh mereka dalam bermasyarakat dengan kesetaraan bersama orang non-disabilitas. Kalau kita lihat definisi, siapa itu penyandang disabilitas? Yaitu orang yang menyandang keterbatasan fisik. Atau kita sebut namanya disabilitas fisik. Kemudian disabilitas mental. Disabilitas intelektual. Atau disabilitas panca indera. Ya, atau dalam definisi lain ada menyebutnya disabilitas sensorik yang dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan menghalangi ya partisipasi penuh dan efektif dari mereka ya dari penyandang ini di masyarakat. Jadi mungkin dari kuliah yang sebelumnya kalau yang kita sebut misalnya disabilitas fisik ya mungkin tangannya tidak ada ya atau ekstremitas kakinya tidak ada, itu umumnya disabilitas fisik. Ada juga disabilitas mental ya. Misalnya orang-orang dengan gangguan psikososial atau orang-orang yang dengan gangguan jiwa ya. Jadi istilahnya ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa. Itu termasuk ya disabilitas mental. Kemudian ada juga orang dengan disabilitas intelektual, ya, misalnya pada penderita Down syndrome, pada penderita cerebral palsy. Kemudian ada disabilitas panca indera ya atau sensorik, misalnya orang yang tidak bisa mendengar, orang yang tidak bisa melihat, ya. Jadi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bisa keterbatasan itu diperoleh dari lahir ya atau yang kita sebut namanya kongenital. Misalnya tuli kongenital. Ya. Tapi juga ada juga yang tuli yang didapat ya, acquired deafness. Tuli yang didapat ya, misalnya orang yang bekerja di tempat bising tidak disadari sehingga akhirnya dia menjadi tuli ya, noise induced hearing loss. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini tentang penyandang disabilitas. Jadi di situ disebutkan disabilitas itu ada 4 kategori. Disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensoris. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin yang termasuk disabilitas fisik, orang yang tidak punya kaki, ya, lumpuh, atau diamputasi,
ya, atau akibat penyakit tertentu, ya, kusta, mungkin diabetic foot bisa juga, ya, sehingga harus diamputasi. Ini akhirnya menimbulkan disabilitas fisik. Disabilitas intelektual seperti tadi Down syndrome, ya, cerebral palsy juga cenderung bisa disabilitas intelektual, ya, karena akan mengganggu fungsi pikir, mengganggu fungsi kecerdasan. Termasuk juga persoalan lambat belajar, ya. Disabilitas mental ini gangguan-gangguan psikologis dan gangguan psikiatris, ya, termasuk juga di sini autis, ADHD, ya, hiperaktif, ya. Kemudian yang sensoris tadi bisa gangguan dari panca indera kalau dia tidak disabilitas netra. Kemudian kalau disabilitas tidak bisa mendengar, tunarungu, ya, dan bentuk-bentuk disabilitas lainnya. Nah, jadi persoalan penyandang disabilitas ini, ya, boleh dikatakan secara umum masih menjadi masalah karena memang orang yang normal cenderung, ya, mendiskriminasikan mereka. Jadi di mana itu diskriminasinya? Ya, mulai dari misalnya akte lahir, ya, pengurusan kartu keluarga, pengurusan KTP, ya, pengurusan BPJS, ya, belum lagi dalam aktivitas sehari-hari, misalnya para penderita ini atau penyandang disabilitas ini mau bergerak, ya, dari satu tempat ke tempat lain oleh karena menggunakan transportasi umum. Ya, tidak semua transportasi umum memberikan, ya, wadah ataupun memberikan tempat, ya, untuk mereka. Jadi kalau kita lihat misalnya bus-bus besar, mungkin bus-bus Damri, ya mungkin sebagian ada, ya, yang memang diberi space untuk penderita, misalnya penderita yang dengan kursi roda. Tapi akses dia untuk masuk belum tentu bisa. Ya, jadi jarang sekali kita lihat terutamalah di Indonesia ini orang dengan kursi roda bisa berpergian dari satu bus ke bus lain. Ya, karena keterbatasan tadi. Lebih lanjut termasuk juga keterbatasan itu di layanan kesehatan, ya, nanti di puskesmas kita, ya, di rumah sakit, ya, atau lebih lanjut lagi ada di tingkat pendidikan. Tidak semua sekolah mungkin bisa menerima orang-orang dengan disabilitas. Kenapa? Karena untuk menerima orang dengan disabilitas, ya, harus ada guru pembimbing khusus, ya. Jadi walaupun secara undang-undang sudah diisyaratkan agar ada pendidikan untuk orang-orang yang mengalami disabilitas ini. Nah, itu juga termasuk yang kita sebut namanya pendidikan inklusif, ya. Seperti yang sebelumnya, topik sebelumnya kita bicara tentang lingkungan inklusif, masyarakat inklusif, dan desa inklusif. Jadi di dalam desa inklusif itu termasuk, ya, dianjurkan agar ada pendidikan yang inklusif, ya, untuk penderita penyandang disabilitas. Jadi data tentang jumlah penderita disabilitas ini cenderung meningkat, ya, dari tahun ke tahun. Bentar, ya.
Ya, oke, kita lanjut. Jadi angka penderita disabilitas ini cenderung meningkat ya di Indonesia. Kalau secara universal ya di seluruh dunia penderita disabilitas itu mungkin sekitar 15%. Ya. Jadi kita pun angkanya sudah juga di sekitar 15%. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, ada pendekatan inklusif ya. Jadi sebenarnya mulai dari tingkat yang paling rendah di desa ya secara strukturnya sampai nanti ke pusat sehingga kita sebenarnya konsep Indonesia inklusif. Ya, jadi di mana program-programnya ini adalah terintegrasi ya, meliputi lintas sektoral, ada partisipatif ya, saling menghargai, saling menerima ya, dan seterusnya. Itu sudah kita kuliahkan di tentang masyarakat inklusif. Nah, kalau kita lihat dari program dunia atau oleh WHO, ada action plan-nya ya untuk orang-orang yang disabilitas. Yaitu yang pertama menghilangkan ya hambatan dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan program-program kesehatan. Jadi memang karena kita di bidang kesehatan ya tentu fokusnya ke layanan kesehatan dan program-program kesehatan. Yang kedua, action plan dari WHO ini adalah memperkuat dan memperluas rehabilitasi, habilitasi, ya, kemudian bantuan teknologi, bantuan layanan kesehatan, dan RBM tadi, ya. Rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Jadi memang WHO pun menyarankan untuk konsep RBM. Nah, di sini ada istilah rehabilitasi dan habilitasi. Ya, ini juga sudah kita keluarkan. Rehabilitasi itu apabila disabilitasnya itu tidak diperoleh dari lahir. Ya. Sedangkan habilitasi itu kalau disabilitasnya itu diperoleh dari lahir ya, misalnya karena tadi tuli kongenital. Ya. Kemudian yang ketiga, memperkuat ya data-data yang relevan secara internasional tentang penyandang disabilitas dan melakukan riset untuk masalah disabilitas dan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan penderita atau penyandang disabilitas ini. Nah, jadi kalau kita baca dari WHO Global Disability Action Plan ini, ya,
ini sebenarnya sudah terangkum ya di dalam kegiatan-kegiatan dari community based rehabilitation tadi ataupun RBM tadi. Nah, untuk pemenuhan layanan kesehatan ya pada penyandang disabilitas ini mencakup penanggulangan gangguan fungsional yang terdiri dari pencegahan disabilitas, kemudian rehabilitasi medik, ya, assessment, tata laksana, dan RBM sendiri. Kemudian pelayanan kesehatan, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi secara umum antara rehabilitasi dan habilitasi ini sering kita samakan dengan sebutan rehabilitasi. Nah, kita masuk ke pelayanan rehabilitasi medik ya terhadap penyandang disabilitas. Pertama, rehabilitasi melalui institusi. Kemudian penyandang disabilitas itu akan mendatangi institusi seperti misalnya puskesmas atau rumah sakit. Atau bisa juga pelayanan itu dari RBM, dari masyarakat, ya, masyarakat yang sudah kita bina atau kita sebutlah kader, ya, sehingga mereka bisa mengidentifikasi kader, kemudian melakukan rehabilitasi rujukan. Ya, jadi penyandang disabilitas dikirim ke institusi atau profesional mendatangi satu tempat tertentu ya dalam waktu tertentu. Nah, di tingkat kementerian ya sudah disusun namanya peta jalan. Ya, tadi di sini sudah disebutkan peta jalan layanan kesehatan inklusif disabilitas. Ya. Nah, di situ dituliskan strategi utama, indikator, kemudian pelaksananya siapa, dan target sesuai dengan tahun. Jadi yang pertama, kegiatan utamanya adalah penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan aturan kesehatan inklusif disabilitas. Nah, jadi ini indikatornya adalah jumlah kabupaten kota yang memiliki kebijakan yang ramah disabilitas. Jadi sebenarnya dari kementerian diharapkan setiap kabupaten kota itu punya kebijakan. Ya, kebijakan itu bisa berupa apakah peraturan bupati ya ataupun peraturan wali kota. Nah, jadi di tahun 2024, kalau tak salah memang seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini 514. Semuanya harus sudah punya kebijakannya atau peraturan. Kemudian yang kedua, penguatan peran serta masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kerjasama dengan sektor kesehatan. Nah, ini indikatornya jumlah kabupaten kota yang memiliki paling sedikit 1 RBM. Jadi RBM itu di setiap kota harus ada. Ya, rehabilitasi berbasis
masyarakat. Aktivitas-aktivitasnya termasuk nanti melakukan pelatihan kader, ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan akses pelayanan kesehatan inklusif dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini indikatornya adalah jumlah kabupaten kota yang memiliki paling sedikit 50 puskesmas ramah disabilitas. Ya, dari kuliah kita sebelumnya, ya, memang di dalam desa inklusi itu termasuk juga layanan kesehatan, ya, atau fasilitas kesehatan yang harus dia ramah dengan disabilitas, ya. Macam mana puskesmas yang ramah disabilitas, ya? Salah satunya misalnya untuk masuk ke puskesmas itu bagi penderita yang menggunakan kursi roda, ya, apakah ada pintu masuk yang landai, ya? Jadi bukan dalam bentuk tangga yang menyulitkan penderita untuk masuk ke puskesmas tersebut. Nah, ini juga dari 3 strategi utama ini, ya, semuanya di 2024 harapannya sudah terpenuhi semua kabupaten kota di Indonesia ini bisa memenuhi indikator yang ditetapkan ini. Nah, khusus kita, karena kita bicara RBM, ya, jadi targetnya itu adalah di 2024 ada 514 kabupaten kota yang memiliki rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Nah, RBM itu sendiri adalah satu bentuk upaya untuk mencapai kesehatan bagi semua, ya, atau health for all oleh WHO berdasarkan deklarasi Alma-Ata. Ini. Nah, jadi dalam perkembangannya
ya, RBM ini sudah direkomendasikan oleh badan-badan dunia, termasuk organisasi buruh internasional, ILO, UNESCO, dan juga tentunya dengan WHO. Ya, intinya adalah untuk menggalakkan ya pelaksanaan program-program RBM. Nah, lebih lanjut, RBM itu sebenarnya mencakup 5 komponen. Ya, ada 5 komponen utama di dalam RBM itu, yaitu kesehatan. Jadi nomor 1 tetap kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, penghidupan. Kalau Anda baca nanti di undang-undang, penghidupan ini disebut mata pencaharian. Ya. Dan yang keempat, sosial. Dan yang kelima adalah pemberdayaan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, dalam bidang kesehatan, ya, RBM ini meliputi promosi kesehatan, pencegahan, perawatan medis, rehabilitasi, dan alat bantu. Sedangkan untuk unsur pendidikan, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan tinggi, pendidikan non formal, dan pendidikan seumur hidup. Artinya, orang-orang yang mengalami disabilitas ini harus bisa mengecap pendidikan sebagaimana juga orang normal lainnya. Kemudian untuk penghidupan atau mata pencaharian, yaitu pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini kalau di desa ya paling gampang yaitu beternak, ya, beternak. Jadi diberikan bantuan untuk dia beternak. Kemudian kewirausahaan, kemudian pekerja yang berupah, pelayanan keuangan dan jaminan sosial. Kemudian dari aspek sosial sendiri, pendampingan pribadi, kemudian hubungan, perkawinan, dan keluarga, terlibat dalam kebudayaan dan seni, rekreasi, hiburan, dan olahraga, dan keadilan. Jadi unsur-unsur sosial ini sudah kita bicarakan juga ini di desa inklusi. Kemudian pemberdayaan sendiri, ya, meliputi advokasi dan komunikasi, mobilisasi masyarakat, partisipasi politik, kemandirian, dan organisasi penyandang disabilitas. Nah, jadi kalau kita lihat untuk bidang kesehatan, ya, jadi rehabilitasi ini merupakan salah satu kunci strategi kesehatan ya terhadap penyandang disabilitas. Berikut komponen-komponen dari matriks ya yang disebut tadi namanya matriks RBM. Ya. Jadi di sini RBM bekerja sama dengan sektor kesehatan untuk memastikan kebutuhan para penyandang disabilitas dan keluarganya terpenuhi ya dalam bidang promosi kesehatan, pencegahan, perawatan medis, rehabilitasi, dan perolehan alat-alat bantu. Ya, jadi alat-alat bantu ini biasanya para penyandang disabilitas itu
kesulitan ya mendapatkannya karena biayanya relatif mahal ya. RBM juga perlu bekerja dengan orang-orang dan keluarga mereka untuk mendorong akses mereka ke pelayanan kesehatan dan bekerja dengan sektor lain untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan ditangani. Nah, jadi dari aspek kesehatan ini, para penyandang disabilitas memerlukan pelayanan kesehatan ya untuk kebutuhan pelayanan kesehatan umumnya. Ya. Sama seperti penduduk lainnya. Ya, termasuk berbagai kebutuhan dalam fase kehidupan. Ya. Walaupun tidak semua penyandang disabilitas mempunyai masalah kesehatan yang berkaitan dengan abnormalitas fungsi ataupun struktur atau impairment mereka. Ya, banyak yang memerlukan pelayanan kesehatan khusus, termasuk rehabilitasi secara teratur atau berkala dan untuk jangka waktu tertentu atau sepanjang hayat. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa dalam pelayanan kesehatan itu ya tetap saja ada hambatan. Ya, hambatannya apa? Pertama, tidak sesuai kebijakan dan peraturan perundangannya. Kemudian ada hambatan ekonomi, hambatan fisik dan geografis. Ini terkait dengan akses transportasi. Kemudian hambatan komunikasi dan informasi. Buruknya sikap dan pengetahuan para petugas kesehatan tentang para penyandang disabilitas. Nah, ini berkaitan tadi stigma dan diskriminasi oleh petugas kesehatan. Kemudian dari aspek si penderita juga menunjuknya kurangnya pengetahuan ya dan buruknya sikap penyandang disabilitas mengenai pelayanan kesehatan secara umum. Nah, kita masuk ke bidang kesehatan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, perlu ada pendekatan khusus yang kita sebut namanya pendekatan inklusif. Maka kesehatan pun kita sebut namanya kesehatan inklusif. Artinya apa? Semua individu ya atau tadi utamanya penyandang disabilitas harus dapat mengakses pelayanan kesehatan ya tanpa membedakan abnormalitas fungsi ataupun struktur, gender, usia, warna kulit, ya, suku, agama, ras, dan status sosial ekonomi. Para penyedia pelayanan kesehatan perlu memiliki sikap yang positif ya terhadap kecacatan dan penyandang disabilitas serta memiliki keterampilan yang sesuai ya termasuk keterampilan komunikasi. Kemudian promosi kesehatan dan pencegahan. Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kontrol ya atas kesehatan dan faktor-faktor penentunya. Berbagai strategi dan intervensi yang tersedia ditujukan pada penguatan keterampilan individu, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meringankan dampak-dampak pada kesehatan. Pencegahan sangat erat dengan promosi kesehatan.
pencegahan kondisi-kondisi kesehatan, misalnya penyakit, gangguan cedera, yang melibatkan tindakan primer, kemudian pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Jadi kita sudah belajar juga tentang konsep pencegahan ya. Jadi ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, karena kita bicara di rehabilitasi itu cenderung ya termasuk dalam kelompok pencegahan tersier. Jadi artinya apa? Pencegahan tersier ini adalah pencegahan ketika seseorang sudah jatuh sakit dan sudah mengalami komplikasi, ya, maka dia perlu tindakan rehabilitasi. Nah, pelayanan medis dan rehabilitasi, ya, untuk pelayanan medis mengacu pada identifikasi awal, penilaian dan perawatan kondisi-kondisi kesehatan dan abnormalitas fungsi dan struktur yang diakibatkannya, dengan tujuan menyembuhkan atau membatasi dampaknya pada individu. Nah, untuk pelayanan medis ini bisa di tingkat primer, sekunder, maupun tersier. Untuk pelayanan rehabilitasi juga bisa dari yang dasar sampai yang khusus. Ya. Jadi bisa dari rumah sakit, rumah, dan lingkungan masyarakat. Nah, rehabilitasi merupakan elemen penting pada sektor kesehatan sehingga membutuhkan kolaborasi antar semua sektor. Kemudian alat bantu, ya tadi termasuk juga bagian dari komponen kesehatan. Alat bantu, ya suatu alat yang dirancang, dibuat, ya disesuaikan untuk membantu seseorang melakukan pekerjaan tertentu. Nah, inilah disebut namanya alat bantu. Jenis-jenisnya antara lain untuk alat yang untuk mobilitas seperti tongkat, kursi roda, atau protesis, ya seperti kaki palsu, ya bisa juga bola mata palsu, ya jadi orang yang misalnya karena trauma matanya harus dienukleasi, dikeluarkan, dia perlu rehabilitasi, ya jangan sampai matanya keroak begitu, kemudian dia berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin orang-orang pun akan takut, ya karena bola matanya hilang, gitu ya, kosong. Jadi akan mengerikan ya bagi orang lain. Nah, itu perlu kita berikan protese ya untuk bola mata palsu. Kemudian ortosis ya, misalnya untuk pembelat tangan. Kemudian alat-alat visual lainnya termasuk yang sederhana atau paling sering kacamata. Ya. Kacamata, tongkat untuk tunanetra, ya. Kemudian untuk pendengaran ABD, alat bantu dengar. Jadi dalam aspek kesehatan ini ketersediaan alat bantu ini perlu dipastikan, ya, sehingga alat bantu ini bisa digunakan secara efektif, ya, dan bisa membantu penderita untuk berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan rumah maupun dengan masyarakatnya. Nah, lebih lanjut,
untuk program ya rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini sebenarnya konsepnya adalah pembinaan wilayah. Ya, jadi tadi seperti dalam peta jalan tadi, minimal satu kabupaten atau kota harus ada satu RBM. Ya, jadi berdasarkan wilayah. Jadi program pembinaan wilayah itu meliputi pencegahan disabilitas, deteksi penyandang disabilitas, rehabilitasi dasar pada disabilitas. Masuk ini meliputi rehabilitasi kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan rehabilitasi sosial. Nah, jadi pembinaan yang dimaksud dalam program RBM ini adalah pemindahan pengetahuan, ya, transfer knowledge, ya, untuk memberdayakan penyandang disabilitas, keluarga dari penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah binaan rehabilitasi berbasis masyarakat. Tujuan yaitu memandirikan ya penderita disabilitas atau penderita kecacatan ya. Jadi sebenarnya ini sudah jarang ya digunakan terminologi penderita cacat atau penyandang kecacatan ya. Jadi kita menggunakan terminologi penyandang disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat kecacatan. Tujuan khusus, kadar mampu mendeteksi penderita atau penyandang disabilitas tadi. Nah, penyandang atau penyandang kecacatan tadi mandiri ini ada 23 kriteria. Kemudian yang ketiga, masyarakat mampu ya mencegah kecacatannya. Apa itu kriterianya tadi? Ada 23 tadi. Ini lebih banyak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Antara lain hidup wajar ya bersama keluarga. Ya, makan, minum, mandi, menggosok gigi, buang air besar, buang air kecil, berpakaian, mengerti perkataan orang, mengutarakan kemauan atau pendapat, dimengerti perkataannya, disabilitas dengan mati rasa, mengerti merawat dirinya, bangkit dari posisi terbaring, menggerakkan tangan, menggerakkan tungkai, bergerak di sekitar rumah, bergerak di sekitar kampung, gangguan gerakan, mengerti cara mengurangi nyeri sendi, bayi disabilitas disusui, anak bermain, bersekolah, berperan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan mencari nafkah. Nah, jadi RBM tadi bagaimana mengupayakan penderita atau penyandang disabilitas ini mempunyai kemandirian dalam 23 kriteria ini. Nah, kalau kita lihat nanti di undang-undang itu ya ada bagaimana membentuk organisasi RBM ini.
Ya. Jadi untuk organisasi RBM ini ada 2 peran, ya. Peran utama dan peran pendukung. Peran utama tentu yang menjadi target, yaitu penyandang disabilitas. Kemudian keluarganya, ya, keluarga penyandang disabilitas. Baru berikutnya kader. Nanti kita akan cerita tentang kader. Kader ini adalah orang yang dekat, ya, dengan masyarakat. Dan yang keempat adalah masyarakat yang ada di wilayah binaan tadi. Ini sebagai peran utama. Untuk peran pendukung, tim RBM, kecamatan atau kelurahan, kemudian tim RBM daerah tingkat 2 atau ini kabupaten, dan tim RBM daerah tingkat 1 atau provinsi. Ya, di mana tim ini terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang terkait dengan rehabilitasi kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sosial. Sasaran yaitu penyandang disabilitas yang berdomisili di daerah binaan. Ya, meliputi segala umur dan segala jenis disabilitas. Menurut WHO, ya, penyandang disabilitas itu sekitar 10% dari jumlah penduduk. Ya, memang kalau kita lihat di Indonesia, penyandang disabilitas itu antara 10 sampai 12% dari jumlah penduduk. Nah, kalau kita mau membuat RBM, membuat di suatu pembinaan wilayah baru, maka langkah-langkahnya untuk membuat desa binaan baru itu pertama melakukan lokakarya mini, kemudian kunjungan ke RW, kemudian memilih kader, melatih kader, kemudian melakukan deteksi melalui survei mawas diri, sarasehan perencanaan untuk penyandang disabilitas, rehabilitasi menggunakan manual atau dengan menggunakan rujukan terbatas, kemudian evaluasi pencatatan dan pelaporan, intensifikasi dan ekstensifikasi. Ya, beberapa contoh kegiatan RBM ini. Jadi nanti di sini juga ada yang disebut sebagai kader. Hampir sama aktivitasnya dengan kader-kader yang ada di Posyandu. Ya, artinya melakukan pendampingan, ya, melakukan edukasi bagi para penderita atau penyandang disabilitas tadi. Sehingga mereka punya kesempatan untuk berpartisipasi dan juga pada akhirnya punya kesempatan untuk menikmati pembangunan kesehatan itu sendiri. Terakhir, ya, kalau Anda lihat beberapa program, ya, termasuk ini penelitian Dr. Sudirman dengan saya menilai tentang efektivitas community-based rehabilitation atau pelatihan
RBM ya, training atau pelatihan CBR untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan di Sumatera Utara ya tahun 2020. Jadi ini adalah penelitian dari Dr. Sudirman waktu dia S2 ya. Jadi dia sudah mengambil spesialis, kemudian mengambil bidang kesehatan masyarakat ya, S2 FKM. Nah, dia buat penelitian tentang CBR ini tadi. Jadi di sini dia melakukan training ya, pelatihan pada desa ya, Desa Lestari Indah ya di Kabupaten Simalungun ya. Sehingga diperolehlah bahwa pelaksanaan RBM ini memberikan manfaat ya untuk mengakomodasi pelayanan kepada penyandang disabilitas. Oke, sampai di situ ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Dok. Jadi sudah mengerti atau bingung? Insya Allah mengerti, Dok. Ya. Jadi sebenarnya materi tadi lebih kurang sama ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat. Jadi kalau Anda lihat di sumber-sumber, ya berbagai sumber itu intinya adalah bagaimana para penyandang disabilitas ini bisa hidup normal seperti kita hidup normal. Ya. Jadi tidak terbatas ya. Walaupun ya kenyataannya ya tidak semuanya juga bisa sesempurna yang kita harapkan. Ya. Ada penderita disabilitas itu justru punya kelebihan yang melebihi orang normal. Tapi banyak juga yang memang keterampilan ataupun skillnya memang nggak bisa di-upgrade ya. Artinya walaupun nanti sudah kita latih ya memang dia terbatas. Ya, memang dia. Walaupun kalau kita lihat di sini secara program ya dari kelompok orang-orang yang menderita atau penyandang disabilitas nih kan mereka menyatakan we are able to do anything. Ya kan?
Ya itulah cita-cita tertingginya ya. Harapannya mereka bisa ya mandiri ya. Jadi mungkin dalam aktivitas kemandirian tadi, makan, minum, ya buang air besar, bisa sendiri. Ya, harusnya bisa sendiri. Paling tidak di tahap itu dia bisa sendiri. Tapi mungkin di tahap yang lain ya mungkin perlu bantuan dari orang-orang yang normal. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ilustrasinya, mungkin kalau Anda lomba lari dengan orang yang dengan kaki, kita sebutlah kaki robot ini, ya bisa saja mungkin Anda kalah ya. Jadi kalau kita lihat misalnya apa namanya atlet yang ada di Paralimpik ya, Olimpiade Paralim itu ya, jago-jago ya. Mungkin pun kalau kita bertanding, dia sebagai atlet, kita sebagai orang biasa, ya mungkin kita kalah ya. Jadi artinya kemampuan mereka bisa melebihi orang yang normal juga ya. Jadi kalau kita lihat misalnya istilahnya apa, lesson learn atau best practice ya. Ada orang yang dulu waktu dia normal nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi setelah kecelakaan ya, kemudian termotivasi justru bisa berkarya lebih hebat. Ya. Misalnya katakanlah dulu dia nggak pandai melukis, tapi setelah kecelakaan nggak bisa kemana-mana, dia bisa melukis. Ya. Justru dia bisa berkarya dan sebagainya. Nah, jadi ya gambar banyak bisa bercerita banyak ya tentang para penyandang disabilitas. Dan memang kita akuilah ya, sering kelompok ini adalah kelompok yang termarginalkan ya. Mungkin kalau Anda di apa namanya? Ada mahasiswa FK lah, katakanlah ada yang mengalami disabilitas, ya mungkin pun Anda bingung ya. Mungkin pun Anda bertanya, ya kok diterima ya mahasiswa disabilitas gini ya, kan gitu. Karena kita berpikir akan menyulitkan dia ya dalam bekerja. Kalau saya mau tanya dulu di angkatan ini, apakah ada mahasiswa yang mengalami disabilitas? Ada. Ada yang kalian tahu? Sepertinya tidak ada. Sepertinya nggak ada dong. Normal semua berarti ya? Iya, seharusnya ya. Macam mana tanggapan Anda kalau ada mahasiswa yang dia misalnya menggunakan tongkat, kakinya satu tidak aktif lah gitu? Kalau menurut saya tidak apa-apa selagi tidak buta warna. Asal tidak buta warna ya? Iya. Ya. Artinya kita mesti lihat juga ya apakah disabilitasnya itu mempengaruhi enggak nanti apa namanya kinerja dia ya. Karena kalau dia mempengaruhi ya bahaya kan begitu ya. Jadi misalnya buta warna ya. Kalau dia nanti misalnya melakukan operasi ya, yang harusnya dilihatnya pembuluh darah vena atau harusnya dilihatnya fasia, ya mungkin bisa berbeda-beda ya. Nah itu juga, atau misalnya katakanlah membaca slide patologi ya, histologi, ini mungkin susah begitu. Nah jadi memang ada tetap saja ada pro dan kontra lah ya. Ya, misalnya ada orang yang buta warna, dia sadari dia buta warna, terus dia bilang saya nanti nggak mau jadi dokter klinik, saya mau jadi dokter public health. Apa perlu kali saya mesti tidak buta warna? Macam mana itu menurut kalian? Boleh? Sepertinya tidak boleh, Dok. Tapi dia nggak klinik,
dia mau jadi kayak public health. Dia Menurut saya dok, basicnya tetap harus ada dok, kan dari basic. Menurut saya basic segala basic tetap harus ada dok, dari melihat slide-nya itu dok. Iya. Kalau dia apa namanya? Itu kan dalam proses ya, dalam proses artinya anggaplah satu mata kuliah. Mata kuliah itu dia gagal. Dapat D. Kan bisa juga jadi dokter kan? Kalau yang lainnya bagus, bisa Agustina. Kalau D tidak lulus dok. Ya. Oh sekarang nggak boleh lagi ada D. Nggak boleh dok. Minimal Mesti C. lulus semua ya. Minimal C dok kayaknya. Minimal C. Sepertinya Kalau minimal D C nggak dok. boleh. Kalau seingat saya ada minimalnya dok, kalau ada D dok katanya dok, seharusnya. Ingat saya gitu. Ada minimal Iya. jumlah D-nya dok. Iya, makanya itu saya bilang. Bisa saja dia ikut nggak lulus, tapi dia terus yang lainnya lulus, bisa juga ya kan? Nah, tapi ya begitulah, aturannya memang begitu. Ya, tidak boleh dia buta warna. Jadi kalau misalnya ada orang buta warna, dia nggak lulus masuk FK, tapi ada orang yang misalnya kakinya 1, dia lulus masuk FK. Bisa ya? Kaki 1 apakah tidak menghalangi? Kira-kira seperti tadi? Tadi menghalangi melihat slide misalnya. Ya, gimana? Tidak terlalu menghalangi sih dok. Tidak menghalangi ya. Kalau kakinya 1, dia masuk tentara? Terhalang dok. Nggak boleh dia masuk situ ya? Ya dok, kan mayoritas ke aktivitas fisik kok tentara. Ya. Ya. Kalau orang buta masuk FK, ini pendidikan, ini bukan kesehatan ya, pendidikan. Orang buta bisa masuk FK? Tidak bisa dok. Hah? Tidak bisa dok. Nggak bisa ya. Orang buta masuk fakultas lain, Visipol? Nggak bisa juga kayaknya dok. Hah? Nggak bisa. Kurang tahu dok. Orang buta jadi masuk fakultas hukum? Bisa dok. Bisa dok. Bisa. Pakai huruf braille ada bantuannya dok. Kalau siapa yang buatnya itu? Jadi misalnya bahan kuliah ginilah, jadi harus saya buat huruf braille gitu. Hah? Mungkin kalau ada regulasi dari kampusnya dok, ada regulasi khusus. Ya. Jadi begitulah ya persoalan masalah disabilitas ini ya. Teoritisnya gampang sih ngomongnya ya. Pelaksanaannya tidak semudah itu ya. Jadi seperti tadi kalau pendidikan dia sebenarnya harus ada kalau di tingkat sekolah itu tadi namanya GPK ya, guru pembimbing khusus. Ya. Jadi mungkin kalau di perguruan tinggi harusnya pun ada dosen pembimbing khusus. Kan gitu. Tapi baik guru ataupun dosen pembimbing khusus, ini kan berarti orangnya harus dilatih juga ya untuk memahami orang-orang yang mengalami atau katakan yang jadi muridnya ya sebagai penyandang disabilitas. Ya. Nah, begitulah ya persoalan-persoalan, nanti Anda bisa lihat sendiri di lapangan ya. Intinya kalau dalam bidang kesehatan kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Ya.
Jadi jangan sampai kita melakukan diskriminasi, nanti divideokannya viral Anda. Ya. Dokter ini viral menolak diskriminasi pada pasien penyandang disabilitas, ya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ.